Pemikiran konvensional, orang mau ilaihi rojiun, hidup dulu, mati, baru pulang gitu. Lamaan nggak? Ih, ngapain nunggu mati orang? Dia bersama kamu, di mana saja kamu berada. Berarti sekarang saya tanya, di antara hidup dan mati kita udah bisa ketemu belum? Berarti Allah ada di lokasi tertentu nggak? Allah ada di waktu tertentu nggak? Nah, jadi kita jangan terlalu sibuk bahwa oh ini mustajabah, Allah ada di sini lebih oke, doa di sini lebih diterima. Masa sih? Saya mau nanya, doa di sini di Bintaro sama doa di depan Multazam, mana lebih didengar sama Allah? Berarti yang paling berpotensial tempatnya atau diri kita? Mau di depan Multazam kek, mau di depan Ka'bah kek, mau di Bintaro kek, tempat tidak menentukan, tapi nanti kita ngerti kualitas akunya yang menentukan. Jadi kita mau pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Jadi kita mau balik ke tempat yang paling dekat dan gak harus nunggu mati dulu gitu. Kalau mau ke tempat yang paling dekat dan gak harus nunggu mati, ini kira-kira lagi mau melakukan perjalanan keluar atau ke dalam? Sip, mantap. Gimana kita mau melakukan perjalanan ke dalam kalau kita nggak tahu apa aja sih lingkaran-lingkaran atau layer-layer atau tahapan-tahapan yang ada di dalam diri kita gitu. Quran itu tidak hanya berbicara tentang simbol, tapi juga berbicara tentang fungsi. Makanya Quran penuh dengan perumpamaan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Jadi zahir siapa? Allah. Batin siapa? Makanya nggak ada selain Allah. Nanti ibu bapak tolong jangan ngelihat Allah tuh sosok gede ada di mana antah berantah, nggak gitu. Makanya agak dijauhkan dengan mindset kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Jauh banget di atas di mana? Kalau sekarang nunjuk Allah rata-rata kemana? Berarti kalau di sana jauh apa dekat? Jauh. Padahal Allah dekat nggak? Sip, mantap. Allah itu dekat, tetapi tidak semua orang menyatu dengan yang dekat. Jadi saya kasih analogi. Supaya nanti kita ngerti, oh perjalanan menuju Allah tuh gimana sih? Gitu intinya. Nanti lebih dalam lagi kita akan ngerti, kenapa di Al-Baqarah 115 dikatakan, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Tidak ada tempat yang blank spot, tidak ada tempat yang tidak ada sinyal Allahnya, karena kenapa? Dia adalah sinyal langit dan bumi, dan gak pernah berhenti. Gitu. Jadi semua kita ini penuh dengan sesaknya sinyal gak kira-kira? Kita ini semua sesak dengan sinyalnya Allah. Kemana-mana gak mungkin gak ketemu Allah sih sebenarnya. Allah itu kalau berkomunikasi, gak lewat suara, kata, bahasa, gak itu poinnya. Melalui gelombang. Ini meskipun ibu-ibu ngomong mulutnya oke, tapi gelombang vibrasi hatinya nggak oke, yang akan kejadian yang ada di sini nih. Karena kata kuncinya selalu ada pada gelombang. Sinyal ada, kitanya ada. Tapi kalau satu hal ini kita nggak punya, nggak akan terhubung aja udah. Rojiun, kalau diucapkan hanya sebagai kebiasaan, itu jadinya cuma latah gitu. Oke? Jadi kita tahu bahwa meninggal baca ini, kalau musibah baca ini. Jadi kayak password aja kalau meninggal innalillahi, kalau musibah innalillahi. Tetapi kelatahan ini kalau kita tidak masuk ke dalam konteks yang namanya rasanya, maka innalillahi ini tidak akan menjadi sebuah konteks kesadaran gitu. Ibu bapak maaf ya, saya kasih contoh gini. Orang ngomong dengan rasa dan orang cuman ngomongin tulisan, beda nggak kira-kira? Misal nih ya, saya baca bukunya nggak ngerti, apa yang di bukunya belum saya alamin, saya cuman membaca teks buku pidato. Beda nggak sama orang yang udah ngalamin, ngerti isinya, diceritain, beda nggak kira-kira? Beda, makanya saya nggak mau ceramah gitu. Karena ceramah itu mindahin buku ke kata-kata untuk dihafal, gitu kira-kira. Makanya kita yang disebut dengan yang namanya ta'lim. Ta'lim itu ada di akar kata dalamnya ada kata-kata a'lam. A'lam itu ilm, salah satunya artinya ilmu. A'lim juga artinya mengalami gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini bukan hanya bentuk pengetahuan, tapi perlu dialami. Perlu di apa? Dialami. Makanya kalau saya mau mengalami harus ngerti nggak isinya apa? Iya, gimana mau mengalami kalau saya tidak mengerti? Makanya rumus yang udah kita bahas, nggak mungkin Quran hanya dibunyikan kalau kita tidak jadi paham. Oke? Oke ini? Ini kayaknya belum makan siang deh. Jam makan jam bahaya memang. Ya paham ya? Oke, nah sekarang saya mau nanya ibu bapak. Sebenarnya maksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun apa sih? Maksudnya apa sih? Hah? Semua datang dari Allah, anggap aja begitu gampangannya. Dan akan apa? Oke, akan kembali. Nah, sekarang saya tanya. Ibu bapak mau kembali ke Allahnya kapan? Kapan-kapan.
Mana halo sih? Iya benar juga sih. Hah? Setiap waktu Kang Abu. Hah? Setiap waktu. Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti kita semua anggap aja mau kembali atau mau pulang, betul? Nah, jadi kalau boleh baca bahasa, tujuannya adalah pulang. Sekarang saya tanya, ibu bapak pulangnya pengennya kapan? Kalau sudah dipanggil. Tergantung apa? Takdir. Ya. Ya. Ibu bapak jawabannya jangan kayak jawaban anak TK-TK banget dong. Gini. Saya mau nanya nih. Kalau kita mau kembali ke Allah, perlu tahu alamatnya dulu nggak? Perlu? Gimana mau pulang kalau nggak tahu alamat? Betul nggak? Oke. Udah tahu? Hah? Oke, sekarang gini, saya mau nanya. Allah ini dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Oke, sekarang saya tanya. Tadi ibu sendiri yang jawab loh ya. Dekat banget gitu. Meskipun jawabannya rada-rada asbun, nggak apa-apa sih lah ya. Itu jawaban copy paste aja sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Pertanyaannya, kalau Quran ngomong aku lebih dekat kepada urat leher, berarti Allah ini sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kalau ngomongin alamat yang dekat, itu kaitannya, poinnya, urusan tempat nggak? Enggak lah. Hah? Urusan di mana nggak kira-kira? Tempatnya kira-kira? Kayak gini. Ada yang bawa Quran nggak? Coba buka satu ayat aja dulu. Surat 57 ayat 3 dan 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Terus? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oke. Kemudian Dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Oke. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke. Quran jelas nggak ngomongnya, Bu, Pak? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti kita di mana ada Allah nggak? Kita di sesuatu tempat ada Allah nggak? Di mana-mana ada Allah nggak? Jadi mau pulangnya kemana? Hah? Dimanapun Kang Abu pulang. Oke, ya. Ini saya mau nanya agak dalam-dalam dulu dikit nih. Supaya apa? Supaya kita ngerti ilaihi rojiun itu maksud saya gini loh Ibu Bapak, maaf ya. Pemikiran konvensional, orang mau ilaihi rojiun hidup dulu, mati, baru pulang gitu. Betul nggak? Sekarang hidup. Nunggu mati baru pulang. Betul nggak? Kelamaan nggak? Ih, ngapain nunggu mati orang? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti sekarang saya tanya, di antara hidup dan mati kita udah bisa ketemu belum? Oh, ragu-ragu sih. Karena belum mengalami Kang Abu. Udah nyata gini nih. Udah. Betul nggak? Iya. Sekarang saya tanya, kalau udah mati baru ketemu Allah, ya nggak boleh juga. Silahkan aja sih. Tapi kalau tadi dikatakan dalam konteks yang namanya aku bersama kamu, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, berarti kan konteksnya ini mau ngasih tahu bahwa kapanpun dan dimanapun siap untuk bisa ketemu nggak kira-kira? Iya. Paham nggak ini? Oke? Berarti Allah ada di lokasi tertentu nggak?
Sip. Allah ada di waktu tertentu nggak? Nah, jadi kita jangan terlalu sibuk bahwa oh ini mustajabah, Allah ada di sini lebih oke, doa di sini lebih diterima. Masa sih? Benar nggak? Sok saya mau nanya, doa di sini di Bintaro sama doa di depan Multazam mana lebih didengar sama Allah? Kenapa? Berarti yang paling berpotensial tempatnya atau diri kita? Itu intinya. Mau di depan Multazam kek, mau di depan Ka'bah kek, mau di Bintaro kek, tempat tidak menentukan, tapi nanti kita ngerti kualitas akunya yang menentukan. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham nggak ini? Sip. Berarti kita sebenarnya mau kembali ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Dekat atau dekat banget? Siapa yang paling dekat sama kita, Bu? Iya kan, oke lah. Nah, yang paling dekat sama kita adalah diri sendiri. Betul nggak? Ibu bapak tiap hari ngobrol nggak? Tiap hari ada ngobrol-ngobrol, ada? Paling sering ngobrol sama siapa? Nah, gitu. Itulah kenapa kalau kamu mulai mengenal dirimu, at least kamu tahu alamatnya mau kemana gitu. Makanya yang kemarin saya bilang, gimana kita mau kenal diri, tapi yang disibukin orang lain mulu. Urusan orang lain dipusingin. Orang lain beda dikit dikomentarin. Untuk urusan orang lain kita boleh jadi lebih tahu, tapi kita nggak kenal sama diri sendiri gitu kira-kira. Betul nggak? Bu, ada nggak orang yang tipikalnya ngurusin orang mulu? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Terus ngomong banyaknya tuh kayak ngaku di dalam hatinya kayak gue gitu ya. Gue banget gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi kita mau pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Nunggu mati nggak? Sip, mantap. Udah gitu dulu aja. Sip. Jadi kita mau balik ke tempat yang paling dekat dan gak harus nunggu mati dulu gitu. Berarti pertanyaannya, kalau mau ke tempat yang paling dekat dan gak harus nunggu mati, ini kira-kira lagi mau melakukan perjalanan keluar atau ke dalam? Sip, mantap. Sekarang pertanyaannya, gimana kita mau melakukan perjalanan ke dalam kalau kita nggak tahu apa aja sih lingkaran-lingkaran atau layer-layer atau tahapan-tahapan yang ada di dalam diri kita gitu. Itu satu. Ini ingat-ingat dulu ya. Oke, Ibu Bapak? Oke? Oke. Saya kedua ya, saya pakai terminologi dulu dikit aja. Dah. Satu. Ada simbol, ada fungsi. Ada apa? Ada apa? Oke. Kalau presiden itu simbol atau fungsi? Fungsi. Simbol. Oh salah, kalau gitu fungsi aja deh. Itu tuh jawabannya. Gini. Yang nggak boleh hilang simbolnya atau fungsinya? Fungsinya. Sip. Apapun simbolnya, fungsi tetap harus ada. Gitu nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau gitu ngomongin presiden, si presiden itu simbol apa fungsi? Fungsinya. Ada presiden, ada Prabowo. Kalau Pak Prabowo, simbol apa fungsi? Wah, gawat ini, gawat. Yang nggak boleh hilang Prabowo-nya atau presidennya? Tadi presiden simbol apa fungsi? Ntar ini tuh ngerti nggak ya? Awalnya cap cip itu pokoknya bener aja, tapi nggak ngerti jangan ya. Nih, simbol itu adalah gula. Fungsinya adalah manis. Nanti fungsi ada value atau nilai. Simbol adalah Prabowo. Fungsinya presiden.
Bisa bedain? Bisa bedain? Berarti pertanyaannya yang selalu ada harus yang ada terus apanya? Karena besok-besok Prabowo bisa diganti. Tapi fungsi kepresidenan tetap ada nggak? Sip. Saya tanya dulu sedikit. Pernah dengar kata rasul nggak? Rasul? Rasul itu simbol atau fungsi? Simbol atau fungsi? Fungsi. Simbolnya bisa Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya. Bisa begitu nggak? Sip, mantap. Paham? Berarti ada sebuah simbol dan ada sebuah fungsi. Maka kalau ada pakai simbol, dia harus ada gambarannya, harus ada letak geografisnya, harus apa. Ini hanya sesuatu mau menggambarkan sesuatu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, kenapa saya awali dulu dengan ini? Supaya kita ngerti bahwa Quran itu tidak hanya berbicara tentang simbol, tapi juga berbicara tentang fungsi. Makanya Quran penuh dengan perumpamaan. Surat 18 ayat 54 misalnya. Surat 17 ayat 89 misalnya. Banyak sekali kalimat-kalimat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu adalah perumpamaan. Karena kalau diumpamakan berarti lagi mau berbicara tentang fungsi gitu. Sip? Oke? Sholat itu simbol atau fungsi? Nah, oke aja tadi ah. Gini-gini nih, gini-gini simbol apa fungsi? Hah? Iya. Jadi sholat itu simbol atau fungsi? Simbol dan fungsi lah. Biar aman, biar aman. Iya. Yang 5 kali itu adalah simbol. Fungsinya apa? Fungsinya sholat lagi gimana? Ini lagi ngomongin sholat, fungsinya sholat gitu. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu namanya fungsi. Takwa itu fungsi bukan? Takwa itu perilaku. Jadi kefungsian dalam diri kita menjadi orang Berarti sholat simbol atau fungsi? Puasa simbol atau fungsi? Umroh simbol atau fungsi? Semua simbol ini fungsinya cuma satu, takwa. Paham? Paham? Jadi kalau ada orang sholat nggak takwa, simbolnya oke, tapi tidak berfungsi gitu. Paham? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya tuh. Yang satu sebagai simbol syariat, yang satu sebagai fungsi hakikat, yang satu latihan, yang satu hasil dari latihan gitu. Oke? Oke ini? Oke. Bu saya mau ngacak-ngacak pikirannya dulu nggak apa-apa ya? Biar bersih-bersih dulu gitu. Kenapa? Supaya daya kritikalnya ada dulu gitu kira-kira. Karena nanti kita kan mau dialog gitu intinya. Supaya kenapa? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dengar sesuatu yang beda, jangan langsung nyalahin gitu. Dengar dikit yang beda, oh kafir. Dikit beda, bid'ah. Ntar dulu. Kenapa? Sesuatu yang berbeda itu bisa menjadi cakrawala yang lain supaya kita bisa meluas gitu kira-kira. Oke? Kenapa coba? Jangan-jangan simbolnya doang yang beda, tapi fungsinya sama. Paham? Paham nggak ini? Sip? Oke. Dah ya, ini inget ya, ini bintang 2-nya nih. Nah, sekarang kita akan masuk nih. Jadi satu, kita lagi mau kembali ke tempat yang jauh atau yang dekat? Dekat. Dekat atau dekat banget? Sip. Berarti lagi mau perjalanan keluar atau ke dalam? Berarti yang kita lakukan adalah ke sana atau ke sini? Sip, mantap. Karena kembali lagi ke diri. Sip, mantap. Nah, sekarang kita lihat nih. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang apa? Dan dialah yang zohir dan dialah yang Jadi zohir siapa? Allah. Batin siapa?
Makanya nggak ada selain Allah. Ya, nanti ibu bapak tolong jangan ngelihat Allah tuh sosok gede ada di mana antah berantah, enggak gitu. Makanya agak dijauhkan dengan mindset kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Jauh banget di atas di mana? Betul nggak? So kalau sekarang nunjuk Allah rata-rata kemana? Ya sesuai gitu nggak? Berarti kalau di sana jauh apa dekat? Jauh. Padahal Allah dekat nggak? Sip, mantap. Oke? Allah itu dekat, tetapi tidak semua orang menyatu dengan yang dekat. Allah itu dekat, tapi tidak semua orang menyatu dengan yang dekat itu gitu. Ya, nanti saya kasih analogi. Supaya nanti kita ngerti, oh perjalanan menuju Allah tuh gimana sih gitu intinya. Ya, pelan-pelan ya. Sip. Nah, yuk kita lihat. Waduh, ini datang Kiai ini. Damang sehat Pak Kiai. Kumaha Damang Pak Kiai. Luar biasa. Salam nih dari Sehat. Radi. Iya, siap ya. Nuhun. Oke. Sekarang gini Ibu Bapak. Di surat 32 ayat 9 ada kalimat begini. Setelah disempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Gitu ada? Ada. Oke. Berarti kita bisa hidup dalam perspektif ini. Siapapun konteks kita sebagai manusia, di dalamnya itu ada percikannya Allah namanya ruh. Gitu kira-kira. Namanya apa? Ruh itu apa? Percikan. Bagian dari. Berarti seruangan ini ada percikannya Allah nggak? Ada nggak yang nggak ada? Nggak ada. Sip, semuanya pasti ada. Dan setiap percikan ini sumbernya pasti sama. Sumbernya pasti apa? Sama. Contoh, ada AC, ada lampu, ada TV. Bendanya beda-beda nggak? Hah? Ada AC, ada lampu, ada TV. Bendanya beda-beda nggak? Sip. Tampilannya beda-beda nggak? Sip. Tapi tiga-tiganya bisa hidup karena ada apa? Sumbernya sama nggak? Sama. Gitu. Paham? Berarti kita semua ini meskipun wajahnya beda, kulitnya beda, namanya beda, tampilannya beda, tapi kita semua bisa hidup datang dari sumber listrik yang sama. Dari Allah yang sama. Oke? Berarti kalau gitu, kalau kita bicara semua datang dari sumber listrik yang sama, sang hidup yang disebut namanya ruh ini, kita semua dialirkan dari sumber yang tunggal. Jadi kalau Allah saya analogikan sebagai lautan, kita semua ini adalah tetesannya. Oke? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini hanya bagian ruh nggak, Bu, Pak? Enggak jasad. Ada jasad Kang Abu. Ibu kalau lagi ngaca ngelihat ruh nggak? Enggak. Ngelihat apa? Gitu. Berarti ada juga casing. Berarti kalau ibu-ibu bapak-bapak lagi ngaca, itu sama dengan ruh yang lagi dikasingi oleh jasad. Paham? Yang kelihatan jasadnya atau ruhnya? Yang paling gampang kelihatan jasadnya atau ruhnya? Maka ini sering dilupakan, makanya kita gampang menilai sesuatu yang tertampak. Karena ruh itu nggak terlihat ya Kang Abu. Ya, nggak kelihatan. Paham? Tapi sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Ibu-ibu kalau gini terus tiup, ada rasa nggak? Ada. Kelihatan nggak? Nah gitu. Oke? Nanti lebih dalam lagi kita akan ngerti kenapa di Al-Baqarah 115 dikatakan kemana saja kamu menghadap di situ wajah Allah. Paham? Dah.
Ingat ya, ini baik-baik nih. Ini oke ibu-ibu. Oke, nyata lemes-lemes gini ya. Oh, oke ini. Kesima Kang Abu. Iya, bolehlah terkesima tapi jangan jadi nggak ngerti ya. Paham ya? Paham ya? Dah. Berarti kita ini bukan hanya yang terlihat, tapi ada juga yang tidak terlihat. Yang lebih banyak yang terlihat atau yang tidak terlihat? Nah, asbun lagi nih. Emang ibu-ibu ngelihat pikiran seseorang nggak? Perasaan, niatnya, emosinya, mau-maunya, ekspektasinya, jantungnya, otaknya. Udah nih kalau diterusin sampai Isya nggak beres-beres nih. Jadi yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Ya nggak kelihatan lah. Maka wilayah yang tidak tertampak itu 99%, yang tampak itu cuma 1%. Maksud saya, kalau kita ngelihat siapapun, jangan cepat menilai. Kenapa? Yang kelihatannya cuma 1%. Jangan langsung merendahkan, menilai. Tar dulu, banyak hal yang aku nggak tahu gitu. Paham nggak maksud saya? Maaf ya, kecenderungan kita menilai tinggi nggak? Ibu-ibu suka kerudung warna kuning, ngelihat ada orang kerudungnya warna putih atau hijau atau hitam, nggak cocok. Bisa komen nggak kira-kira? Gitu. Benar nggak? Iya. Padahal tampakan luar itu cuman 1%. Berarti yang terlihat lebih banyak atau yang lebih banyak yang terlihat atau tidak terlihat? Yang tidak terlihat dalam bahasa Quran disebut goib. Jadi kalau ngelihat seseorang lebih banyak lihatnya atau lebih banyak goibnya? Berarti ibu-ibu makhluk apa? Iya, nggak jelas ya. Iya, sen ke kiri, belok ke kanan. Wah, itu luar biasa. Ras terkuat di bumi namanya ya. Ras terkuat Kang Abu. Oke, sampai sini? Paham? Paham? Nah, itulah kenapa berarti at least kalau kita mau ilaihi rojiun ke sini, kita ilaihi rojiun ke sini dulu gitu. Karena percikannya ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti saat aku mengenal diri, aku mau mengenal percikannya supaya aku mengenal sumbernya. Contoh, bisa kasih contoh. Contoh. Laut rasanya asin nggak? Kalau ibu-ibu mau ngerasain asinnya lautan, perlu selautan diminum nggak? Satu tetes pun mewakili. Betul? Satu tetes pun apa tadi? Berarti tetesan itu mewakili sumbernya, sehingga mengenali tetesan otomatis akan membawa ke sumber gitu kira-kira. Oke? Oke? Berarti di sini ada penelaahan jasad, ada penelaahan ruh namanya. Dan ini kalau kita hanya urusan di penelaahan jasad, nggak masuk ke dalam, ya sholat gerakannya, tapi nggak nyampe ke tujuan gitu. Jadi simbol terus, nggak berfungsi gitu kira-kira. Makanya Bu, maaf ya, nggak ada loh indikator parameter mulia di hadapan Allah dilihat dari simbolnya tuh nggak ada loh. Sok ibu cari. Orang yang paling mulia adalah orang yang KTP agamanya Islam. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin ke masjid. Nggak ada. Tetapi semua itu hanyalah simbol supaya berfungsi. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu artinya takwa. Sekarang saya tanya, kalau mayoritas kita yang tidak tertampak, berarti ketakwaan lebih banyak yang tertampak atau tidak tertampak? Sip, kenapa? Karena semua wilayah jasad datang dari sesuatu yang tidak tertampak yang di dalamnya gitu kira-kira. Oke? Oke? Paham? Nah, berarti mulai ngerti nggak kalau Allah itu dekat? Mulai ngerti nggak?
Contoh. Ini satu ruangan. Nih ruangan. Ada wifi di ruangan ini. Ada apa namanya? Modem. Wifi. Nih ya, ini ruangan. Ini modem wifi. Kira-kira si modem ini, dia menyebarkan gelombang ke seluruh ruangan nggak? Iya. Pertanyaan saya, siapapun di ruangan ini dapat sinyal nggak? Kan ini semua dapat. Di ruangan ini, kira-kira semua dapat sinyal nggak? Dapat dong. Kan ini ceritanya open space lah gitu ya, gampangannya ya. Ya di ruangan inilah, kalau wifi-nya di sini, ibu-ibu yang sekotak ini dapat nggak semua? Sip, mantap. Pertanyaan saya, ini di kotak ini aja ya supaya gampang ya. Tapi nanti ibu bapak tolong ekstrapolasi. Tolong luaskan ini sebagai luasnya semesta gitu ya kira-kira. Karena wifi-nya Allah tuh seluas langit dan bumi nanti gitu. Gampangannya begitu. Saya mau nanya, di sini saya dapat sinyal nggak? Di sini, di sini, di sini. Di mana yang nggak dapat sinyal? Ya anggap kan udah ini kita cuman ada segini. Nggak ada. Tidak ada tempat yang blank spot, tidak ada tempat yang tidak ada sinyal Allahnya. Karena kenapa? Dia adalah sinyal langit dan bumi dan nggak pernah berhenti gitu. Paham? Paham? Sekarang saya tanya, berarti ada nggak orang yang jauh dari sinyal Allah? Lah, ibu di sini ada sinyal nggak? Dekat nggak? Dekat atau dekat banget? Orang sinyalnya ini nggak kelihatan sih memang, tapi meliputi gini nggak kira-kira? Jadi semua kita ini penuh dengan sesaknya sinyal nggak kira-kira? Nah Bu, Pak, kita ini semua sesak dengan sinyalnya Allah sebenarnya. Kemana-mana nggak mungkin nggak ketemu Allah sih sebenarnya. Paham nggak nih? Oke? Berarti di ujung sana ada nggak? Sini ada nggak? Situ ada nggak? Di mana yang nggak ada? Tidak ada tempat yang tidak ada sinyal yang tidak bisa terkoneksi kepada Allah tuh nggak ada. Paham? Paham? Nah, sekarang saya tanya berikutnya. Berikutnya nih. Berarti siapapun yang ada di dalam ini punya potensi yang sama dapat sinyal nggak? Sip. Tetapi pertanyaannya, tidak semua orang yang dapat sinyal, dia terhubung dengan sinyalnya. Gitu. Paham gak nih? Jadi ibu bapak ini semua dapat sinyal, tapi apakah ibu bapak terhubung sama wifi-nya? Belum tentu. Tapi sinyalnya ada nggak? Mantap. Harus ada pakai password ya. Nah, apalagi nanti kita harus ngerti ada passwordnya. Oh ya tergantung HP sih benar. Kalau HP berarti tergantung umur dong. Karena HP itu nanti urusannya jasad kita nih. Betul nggak? Sekarang saya tanya, berarti kalau mau terhubung ke wifi, at least punya device nggak? Gadget nggak? Karena gadget ini nanti yang akan terhubung gitu. Udah ya, supaya makin gampang lagi nih. Saya ngomongin radio aja dulu. Radio. Ibu-ibu pernah lihat ya radio analog yang kotak-kotak ini ada muter-muter, ada antenanya gitu, ada? Pernah tahu? Nah. Kita kalau mau dengerin radio tertentu, radio X gitu misalnya, mau Prambors kayak Mustang terserah, harus sama nggak sama frekuensinya dia? Nah, gitu. Si radio Mustang ini, Prambors ini selalu ngeluarin sinyalnya nggak? Selalu ngeluarin gelombangnya nggak? Jadi radio ini selalu dialirkan gelombang nggak? Sip. Begitu radionya mati, gelombangnya mati nggak? Nah, mulai. Masa tuh Bu radionya mati, gelombang ikut mati? Enggak. Tetap ada. Betul? Tapi meskipun gelombang ada, radio ada, dua-duanya nggak connect, ini nggak akan keluar suara penyiarnya Mustang gitu. Nah, biar connect gimana Kang Amir?
Ntar 10 menit lagi, tenang. Tenang, ngerti dulu ini nih. Oke sampai sini? Oke nggak nih? Makanya ibu-ibu maaf ya. Allah itu kalau berkomunikasi nggak lewat suara, kata, bahasa, nggak, itu poinnya. Melalui gelombang. Jadi meskipun ibu-ibu ngomong mulutnya oke, tapi gelombang vibrasi hatinya nggak oke, yang akan kejadian yang ada di sini nih. Karena kata kuncinya selalu ada pada gelombang. Berarti ilaihi rojiun itu sebenarnya kita lagi mau ngepasin gelombang sama gelombang Allah nggak kira-kira? Nah gitu. Nggak usah nunggu jeruk purut, tanah kusir, itu kelamaan tuh Bu. Bu kalau mati serem nggak? Dulu serem Kak. Mati hal yang menyenangkan, yang menakutkan, yang mana? Saya mau nanya, emang mati nunggu siap gitu? Enggak lah, mati aja, mau siap kayak mau enggak kayak gitu. Betul nggak? Nah gitu. Ya kita tuh kan dikasih narasi kematian yang ketakutan mati gara-gara narasinya sih sebenarnya. Jadi saking takutnya mati, ditakut-takutin terus sama mati, persiapannya jadi nggak maksimal gitu. Betul nggak? Sip. Nah, saya balik lagi nih. Berarti ibu dan bapak, ada bagian-bagian penting yang perlu kita sadari bahwa aku perlu terhubung dengan gelombangnya Allah. Gelombangnya selalu ada nggak? Di mana? Kapan? Sip, mantap. Cuman aku terhubung atau enggak? Jadi bisa nggak gelombangnya tiap hari ke kita terus, kitanya cuek aja. Saking cueknya nggak tahu gelombang, nyari Allah jauh kemana gitu. Bisa begitu nggak? Padahal aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Udah ya, supaya gampang aja ya. Saya pakai bahasa gampang, boleh nggak? Sinyalku selalu ada di mana kamu berada. Kalau kamu tahu cara connect-nya, kalau kamu tahu cara bagaimana integrasi ke sinyalnya Tuhan, kamu pulang di situ gitu. Paham? Oke? Jadi kalau ngerti ini ilaihi rojiun bisa sekarang nggak? Nunggu mati nggak? Gitu. Sip, mantap. Karena konteks ilaihi rojiun bukan abisnya tubuh fisik. Oleh karena itu, keterhubungan ini kata kuncinya cuma satu. Apa, Bu? Sinyal ada. Kitanya ada. Tapi kalau satu hal ini kita nggak punya, nggak akan terhubung aja udah. Enggak, satu. Enggak, bukan. Kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, mau sinyalnya penuh, nggak akan mau connect ke situ gitu. Paham? Oke? Berarti harus ada yang mengkonekkan kita ke gelombangnya Allah nggak? Ya? Oke. Ini sampai sini oke? Paham ya? Mantap. Dah, pelan-pelan nih. Saya mau ngajak ke praktikal supaya keseharian bisa dipakai, nggak apa-apa ya? Daripada hafal tahu tapi nggak berubah gitu, buat apa? Seringnya gitu. Dah. Ulang ya. Dah. Ini wifi pusat. Ada wifi lokal, namanya Ruh. Jadi rumah sih Bu. Ibu pengen pulang ya? Suka aneh-aneh aja. Oke. Berarti kalau mau nyambung ke wifi pusat lewat wifi yang lokal bisa nggak kira-kira? Kok bingung lagi sih? Kan ini nyambung. Gitu.
Sip? Berarti kalau nyambung ke sini, otomatis bisa nyambung ke sini nggak? Jadi nggak usah jauh-jauh ke yang pusat dulu lah. Udah yang ini aja dulu, yang deket. Nah. Perbaiki. Sip. Paham ya? Berarti poinnya, sekarang saya tanya. Ini urusannya cuma satu sih. Karena bagian luar diri kita namanya jasad. Berarti harus terkoneksi ke sini nggak kira-kira? Nah, gitu. Yang mengatur terkoneksinya kita ke ruh, kita tidak terkoneksi. Yang mengatur siapa? Jiwa kita. Gini. Kalau radio tuh kan ada yang muter-muternya tuh yang tadi nih. Set, ngek gitu. Nah, yang muter-muter tuning ini apa? Kesadaran. Nggak kalau di dalam diri kita. Jiwa di sini. Paham? Oke nggak ini? Oke. Duh, kayaknya kita break makan siang dulu deh. Break mulu ya, ngerti enggak gitu. Tapi dapat ya? Sekarang saya tanya, berarti pada gelombang tertentu jiwa bisa terhubung ke sini nggak? Nah, itu maksud saya. Anytime. Nggak perlu kapan, nggak perlu besok, nggak perlu ruang, nggak perlu waktu. Saat jiwa terhubung dengan frekuensi tertentu, nanti dia bisa connect ke sini. Berarti sebenarnya terhubungnya seseorang atau tidak tergantung apanya? Mantap. Berarti kalau gitu dalam hidup yang bermasalah, yang sebenarnya masalah ada di mana? Gitu. Makanya ibu-ibu termasuk sakit apa? Sakit jiwa tahap 1. GK ya judulnya. Ibu tahu GK nggak? Gila kambuhan ya, kambuh gitu. Oke, sip? Oke? Jadi ini nih akan terpancar ke sini kalau tengah-tengahnya oke. Makanya kan disebut khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, khalifah itu artinya mau diwujudkan dalam bentuk ini gitu. Ya, contoh nih, saya mau kasih analogi. Kita hari ini agak berat dikit, nggak apa-apa ya Bu ya? Nah, supaya dipakai gitu ininya nih. Supaya nggak nganggur terus gitu ya. Kalau ada gunung, ini ada sungai, pasti berbayang nggak? Pasti refleksi nggak? Pasti memantul nggak? Yes. Berarti ketika gunung ketemu sungai, gunung akan merefleksi kepada sungai, percis nggak? Identik nggak? Identik. Bahkan kadang kita kalau beneran bening banget, nggak tahu yang asli gunung yang ini atau yang ini. Paham? Oke? Jadi kalau mau pakai analogi sederhananya, ini Allahnya, ini kitanya. Apa yang membuat gunung terrefleksi baik, indah 100% kepada si sungai? Bukan, karena sungainya tenang. Kalau dia beriak, kira-kira gambarnya ikut beriak nggak? Nah, berarti kalau beriak, kira-kira sungainya tidak. Sungai inilah nanti disebut gambaran jiwa. Paham? Paham? Makanya orang-orang pasti pengen doa, pasti pengen matikanlah dalam keadaan husnul. Saya mau nanya, husnul khotimah itu kira-kira dilatih nggak? Iya atuh. Kira-kira husnul khotimah akan diberikan kepada orang yang jiwanya tenang nggak? Iya.
Tiap hari doa husnul khotimah, tapi ininya khawatir mulu, ya Allah gitu. Jadi kalau doa gitu-gitu banget ya Kak Abuyut, biasa aja. Iya, doa kan bukan urusan kata-kata, bukan. Nanti kita akan ngerti ini. Ya, karena kenapa Bu? Yang terjadi pada hidup kita bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku gelombangkan. Jadi kalau ibu-ibu banyak doa di wilayah sedih, ibu akan dapat sedih aja udah. Doa ada lagi khawatir aja dapat. Makanya kebanyakan orang berdoa di frekuensi rendah. Makanya nggak kejadian. Sok doa banyak yang dikabul atau nggak dikabul? Enggak. Jadi kalau ibu-ibu doanya banyak nggak dikabul, nggak usah khawatir. Temennya banyak yang lain juga gitu. Udah. Kenapa? Karena kita banyak menganggap doa itu datang dari bahasanya, kata-katanya. Bukan itu poinnya, bukan. Oke? Oke? Makanya wajar nggak kalau di surat 91, 6-7, jiwa serta penyempurnaannya. Konteks kita ini konteksnya adalah bagaimana untuk terus-menerus melakukan konteks yang namanya pendidikan jiwa. Oke? Paham? Paham ya? Oke. Dalam bahasa Arab, jiwa ini disebut nafs. Nah, nafs ini nanti kita bagi dua nih. Kita bagi dua. Makanya di 12 ayat 53, gak mungkin seseorang akan tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena nafs ini selalu mengajak kepada kejahatan, kepada yang buruk, disebut nafsu. Yang baik disebut birohmah, nafsu yang dirahmati gitu. Jadi ibu dan bapak, tidak semua nafs itu buruk. Oke? Paham? Paham? Sip, mantap. Nah, hari ini saya pengen mengenalkan sama ibu bapak tentang derajat jiwa ini. Supaya ibu bapak tahu aku lagi di level mana, lagi di klasifikasi mana, supaya aku tahu ketika di klasifikasi itu apa yang harus lakukan gitu. Ya? Dah, sebelum masuk ke situ, saya ulang dulu. Percikannya namanya ruh, wadahnya namanya jasad. Untuk menyatukan frekuensinya namanya maka kita nggak bisa lepas dari jasad, jiwa, dan ruh. Oke? Kira-kira sholat 5 waktu harian, ibu bapak itu kegiatan jasad, jiwa, atau ruh? Nah, saya nggak nanya seharusnya, yang udah-udah. Yang udah-udah ini doang yang sholat. Ininya enggak, apalagi ini udahlah jauh lah. Benar nggak? Terbukti sholatnya dilakukan, tapi begitu sholat bahkan Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, gitu nggak? Iya. Berarti kalau kita nggak khusyuk, jiwanya lagi nyala nggak? Lagi on nggak? Nah, gitu. Jiwa yang tidak nyala namanya mabuk. Makanya janganlah sholat dalam keadaan. Coba kebayang nggak ibu? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3. Udah pasti jiwanya kemana-mana. Yang lebih parah lagi, ini zuhur apa asar ya? Wah, itu lebih parah lagi itu. Itu paham juga ya kamu, misalnya kalau lagi sholat kan misalnya ada yang hilang. Toto iya gue taruh di situ. Iya. Ya bagus juga sih sholat jadi tempat nemuin barang, nggak apa-apa lah. Udah aja, ya. Ya. Paham ini? Paham? Padahal sebenarnya sholat itu urusan jasad, jiwa, atau ruh? Tiga-tiganya. Jadi ibu bapak maaf saya ulang-ulang gak pernah bosen nih. Kalau sholat cuman jasad tidak melibatkan jiwa, namanya pilates, senam. Kenapa? Ya udah gerak-gerak doang, jiwanya gak makin oke.
Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Nggak ada bedanya. Betul? Bu, ada nggak orang yang sebelum zuhur ngegosip, beres zuhur ngegosip? Ada yang gitu nggak? Sip? Oke? Nah, sekarang kita mau belajar gimana melakukan tuning. Tuning itu apa ya bahasa Indonesia gampangnya ya? Tuning teh muter-muterin gini nih. Menyelaraskan, selaras. Bagaimana menyelaraskan dengan gelombang ilahiyah gitu kira-kira. Nah, menyelaraskan. Nah, saya mau bagi dua dulu kalau gitu. Dah ya, sampai sini oke? Ini tuh pemanasan Ibu Bapak, belum mulai. Nah, mulainya baru sekarang. Ya. Duh, punten saya tuh ada syuting cepat hari ini, jadi 14.30 lah ya. Oke. Kenapa? Bagaimana menyelaraskan jiwa dengan gelombang ilahiyah. Ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ini nggak bisa kalau tidak dilatih. Nggak bisa. Harus latihan. Nah, saya mau bagi dulu nih. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Setidaknya kita akan memahami ada dua area. Ya, dua wilayah. Jadi ada wilayah atas dan ada wilayah bawah. Wilayah apa? Dan ada wilayah. Jadi jiwa itu memiliki wilayah-wilayah seperti ini. Saya mau gampangin aja ya. Wilayah rendah itu wilayah negatif. Wilayah tinggi, wilayah positif. Ini supaya gampang dulu Ibu Bapak, supaya gampang untuk ngerti. Nah, sekarang kita renungkan begini Ibu Bapak. Jiwa tuh isinya apa aja ya kemarin? Pikiran, perasaan, emosi. Makanya jiwa itu nggak bisa lepas dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang jadi emosi nggak bisa lepas. Semuanya ada di situ. Nah, Ibu dan Bapak, saya mau pinjam dalam pendekatan tasawuf, jiwa kita ini terbagi atas 7 lapisan. Nah, lapisan jiwa. Ada berapa? 7. Ini nggak harus diapalin sih, tapi yang penting nanti ngerti gitu. Ya. Level yang paling rendah, paling bawah, paling krusial, paling bahaya, namanya amarah. Itu nomor 7 ya Kang Abu? Nomor 1. Kan 7 nanti makin tinggi. Apa? Berarti jiwa kita bisa ada di konteks amarah. Berarti kalau jiwa di amarah, udah jiwa di level negatif, level paling rendah lagi. Ini paling bahaya. Oke? Naik satu level namanya lawamah. Ini 1, ini 2. Lawamah. Nah, naik berikutnya itu namanya mulhamah. Ibu Bapak tenang ya, nanti saya kirim tulisannya, tinggal baca. Tapi dibaca nggak? Oke, awas dikirim nggak dibaca. Koleksi mulu ya. Nanti saya kirim tulisannya. Jadi nggak harus banyak nyatetnya, nanti saya kirim. Nah, level yang lumayan aman, level 4 namanya mutmainah. Ini udah mau naik ke sini, udah naik ke sini. Ini keempat. Ya. Makanya di surat 89 ayat 27 disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul apa? Sip, mantap. Oke sampai sini?
Oke sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Bisa nggak ibu dan bapak lagi di situasi pegunungan, indah, tapi lagi di amarah, bisa nggak? Hah? Lagi di pegunungan, indah, keren, view-nya bagus, tapi di sininya lagi penuh amarah, bisa nggak? Bisa tuh, Bu. Gini. Tempat menentukan posisi amarah nggak? Tergantung orangnya. Wah, ulang. Emang bisa begitu masuk ke gunung langsung happy. Begitu masuk ke rumah bete lagi gitu. Gitu nggak? Enggak. Karena dimanapun tempatnya, situasi ini tidak dipengaruhi oleh tempat gitu kira-kira. Jadi amarah nggak dipengaruhi oleh tempat. Paham? Bisa nggak lagi di situasi orang-orang bahagia apa kita mah bete aja? Bisa nggak gitu? Nah, gitu. Sip. Berarti happy-nya kita, nggak happy-nya kita, marahnya kita, bencinya kita semuanya tergantung jiwa atau tergantung tempat? Mantap. Nah, saya mau ngasih analogi satu nih. Kalau ibu bapak kira-kira lagi ada di level 1, 2, dan 3 di level negatif, di bawah ini namanya zona neraka. Ini namanya neraka. Amarah, lawama, mulhama, neraka ya? Yes. Zona neraka. Oke? Begitu naik ke atas, ini disebut zona surga. Jadi sekarang saya tanya. Surga dan neraka itu tempat bukan? Bukan. Gini ya, dengerin pertanyaannya nih. Surga dan neraka perlu tempat nggak? Enggak. Kita sendiri mencintai. Lah kalau nggak ada tempat kita mau di mana? Perlu. Tapi yang membuat surga dan neraka bukan tempatnya. Ji, berarti surga itu simbol atau fungsi? Nah, mulai. Ini udah jam-jam mau sore gini nih. Enggak dong, fungsi. Karena konteksnya adalah tergantung mau simbolnya di istana, mau simbolnya di tempat besar, ininya lagi banyak nggak enak, neraka. Pernah tahu doanya istrinya Fir'aun nggak? Ya Allah, bangunkanlah aku surga. Bangunkanlah aku istana di surga. Dia lagi doa di istana nggak? Iya, itu kan istrinya Fir'aun. Gimana sih? Ya, berarti dia lagi doa di istana, tapi pengen dibangunin berarti istananya saat itu terasa seperti neraka nggak kira-kira? Nah, gitu maksudnya. Paham? Berarti waktu Nabi Muhammad ngomong baiti janati, bikinlah rumah seperti surga. Surganya dari mana? Jiwa, top, mantap. Jiwa yang kalau jiwa yang penuh amarah jadi surga nggak rumah? Enggak. Mau pulang aja malas. Kenapa? Karena partikel-partikelnya jiwanya tidak tenang. Jadi yang menciptakan surga siapa? Mantap. Kapan? Bisa nggak sekarang? Bu, boleh nggak saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah nyari surga, bukan nggak usah sih, udah nggak usah jangan jauh-jauh, yang jauh-jauh nanti, mending sekarang. Karena konteks ini semua tidak terletak dalam geografis, tapi terletak pada jiwa. Oke? Sip? Mantap. Nah, sekarang saya ngasih 3 aja dulu ya. 3 di level 1. Kita ngomongin level 1 dulu. Jadi zona neraka aja Kang Abu. Ya. Jadi nanti ada 7, masing-masing 7 itu ada beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri kita kalau lagi ada di amarah tuh gimana sih? Ciri-ciri kita kalau ada di lawamah tuh gimana sih gitu. Oke? Sip? Dah. Ciri-ciri paling basic, paling bawah
Ini nanti saya kasih tulisannya ya. Orang yang paling ada di amarah di level paling rendah, di jiwa yang negatif, neraka paling kerak, itu adalah orang yang nomor 1, merasa dirinya tidak berharga. Ini nomor 1 nih. Merasa dirinya apa? Gitu. Aku mah apa tuh gitu. Dia termasuk orang-orang yang rendah. Awas, bukan rendah hati, rendah diri. Beda. Rendah hati itu humble. Tawadu. Kenapa? Iya, rendah diri aja. Nggak pedean. Terus ngerasa bahwa dia mah ya gitu, aku mah kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh, aku tuh kayak karena inilah itulah. Intinya adalah dirinya aja nggak pernah dia hargai gitu kira-kira. Oke? Sip. Kira-kira ibu dan bapak agak-agak ada di wilayah ini, kalau bisa jangan lama-lama. Karena itu udah levelnya di neraka paling kerak lagi. Paham ya? Sip ya. Nah, indikator parameternya orang-orang di level ini pasti hidupnya banyak menolak. Pokoknya dia nolak kenyataan aja terus. Aku tuh pengennya gini, aku tuh pengennya gini. Dan tipikal orang-orang gini kalimatnya gini nih. Aku nggak terima. Aku nggak terima gitu. Sip ya? Berarti orang yang tidak menerima kenyataan. Akhirnya banyak penolakan dalam hidupnya. Jadi maaf ya, udah pasti ini jauh dari kata bahagia aja. Berarti kalau lagi ada di rasa-rasa ini, lagi ada di neraka, gitu. Oke? Naik satu level, ngerasa bersalah terus. Feeling guilty. Aduh, aku tuh ya, gara-gara aku tuh dia tuh gini, kalau aku nggak gini dulu, terus aja gitu. Suka ada rasa gitu nggak, Bu? Sama anak misalnya, sama teman misalnya, lihat, ngerasa bersalah dia tuh gitu gara-gara aku dulu, gitu nggak kira-kira? Kalau kita terjebak dengan perasaan bersalah yang diulang-ulang, udah siap-siap ada di sini aja. Orang yang banyak feeling guilty pasti banyak nyalahin. Hidupnya tuh urusannya benar salah. Capek aja, lelah. Berarti kalau orang banyak menyalahkan, dia jarang berdamai dengan kenyataan. Lagi-lagi ada di neraka. Oke? Sip? Paham? Berikutnya, yang nomor 3, gak pedulian. Masa bodoh, peduli deh gitu. Gak ada empati. Atau disebut apatis. Orang lain gitu, udah urusan dia lah. Masa bodoh aja udah. Di mana konteks masa bodoh ini, kata kuncinya adalah, maaf ya, dia sangat ada di wilayah putus asa. Jadi misalnya gini, udahlah, udah gak ada harapan, udah gak bisa lah, udah aja, gitu. Ayo gini, enggak, udah. No hope, dah. Ini kadang-kadang nanti yang gemes temennya. Padahal bisa tuh itu, tapi dia nggak bisa gitu. Dan ingat ya, ibu dan bapak, kita nggak bisa ngerubah orang lain. Oke? Jadi di level ini, dia termasuk golongan orang-orang yang putus asa. Nomor 4, itu adalah sedih yang ekstrim. Sedih banget. Depresi kan, Bu? Ya, nyesel. Makanya ibu bapak kalau sedih boleh, tapi jangan lama-lama dan jangan dalam-dalam kalau bisa.
Biasa aja. B aja. Iya. Karena kalau sedihnya diulang-ulang, kita akan mundur hidup di masa lalu terus. Jadi kalau sedihnya diulang-ulang, itu akan banyak sangat tidak bahagia udah pasti, hidup di masa lalu, dan konteksnya adalah banyak penyesalan-penyesalan. Aduh, tahu gitu ya dulu ya. Udah kalau ada kalau orang sering gitu mah selesai aja udah. Jadi ngelihat sesuatu, aduh kenapa harus gini, tahu gitu dulu tuh ya. Aduh, diulang-ulang 15 tahun gitu aja mulu. Nggak berubah-berubah. Berarti dia tidak naik kelas dalam kesadaran. Oke? Yang nomor 5, takut yang berlebihan. Khawatir, cemas banget. Baru perginya tahun depan udah pusing sekarang, aduh nanti tahun depan pergi gimana ya? Ya elah. Lebay banget. Begitu anaknya brojol, ya ampun nanti kuliah gimana? Ya baru brojol juga mikirin kuliah. Ini kuliahnya gimana ya? TK juga belum. Tapi bukan nggak boleh punya rencana, bukan ya. Tapi jangan hidup di masa depan. Masa lalu dan masa depan ya. Masa lalu dan masa depan. Jadi yang di bawah ini urusannya ke masa lalu, ini urusannya ke masa depan. Oke? Sip? Nah, saya mau ngasih PR sampai pertemuan yang akan datang, Ibu Bapak. Ini PR-nya nih. Saya mau loncat dulu ya ke sini nih ya. Orang-orang yang di atas mutmainah itu adalah orang-orang yang penuh dengan welas asih. Dah. Mainnya apa orang lalu? Nanti aja. Ya bersambung. Welas atau yang disebut Rahman Rahim. Ibu Bapak, kita memetakan ini nggak harus jadi jadi hafal. Oke, ini satunya ini, duanya ini. Gitu. Tapi untuk jadi tahu begitu ada rasa-rasa di bawah nih, saya gampangin aja. Kalau ibu-ibu lagi ada di emosi rendah, berarti lagi di neraka, udah gitu aja gampangnya. Ibu suka bete nggak keseharian? Berarti kalau lagi bete, ibu lagi di mana? Entah gitu kira-kira. Berarti ibu termasuk penduduk apa? Kalau jahanam gimana? Ya, jahanam itu di sini nomor 1 ini nih. Neraka jahanam tuh yang paling kerak nih di amarah. 1, 2, 3 ini tuh jahanam nih. Level paling rendah. Ya mau jahanam ke, mau non jahanam ke, jahanam VIP terserah lah ya. Tapi intinya itu adalah konteks di level emosi rendah, udah gitu aja. Ya. Jadi jangan gini, aku nggak mau di jahanam tapi di neraka well aja deh. Jangan, udah sama-sama neraka dua-duanya. Ada ya kan namanya neraka well ya. Ya terserah lah. Itu yang bikin nama menarik juga sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Baik kan? Ya, well tuh oke sebenarnya ya. Paham? Paham? Jadi ibu dan bapak kalau lagi ngerasa tidak berharga, feeling guilty, lagi ngerasa nggak peduli, sedih, takut, benci, iri, dengki, marah, dendam, lagi ada di mana itu? Mantap. Potensi masuk neraka tinggi nggak? Nah gitu. Tapi begitu ibu bapak melepaskan ini, letting go ini dengan memaafkan, bisa naik ke sini. Jadi pintu masuk surga adalah memaafkan. Nah, gitu. Bu suka dengar ceramah-ceramah ya, surga ada pintunya, benar? Nah, sok saya mau nanya, pintu surga dibukanya didorong apa digeser? Ya itu mah perumpamaan lah ya. Di surga banyak pintu 1, pintu 2, pintu 3 gitu. Ya nggak apa-apa sih. Itu bagus buat dongeng lah, buat narasi bagus gitu. Tapi di level ini kunci surga itu bukan terletak pada tempat, tetapi terletak pada kualitas jiwa. Oke? Sip? Paham? Paham? Jadi yang menentukan ibu bapak di surga atau di neraka siapa? Aku.
Kalau bangun tidur bawaannya marah-marah, bete, benci, iri, dengki. Marah-marah, bete, benci, iri, dengki. Di mana? Abis gitu lagi duha, doa lagi bete, benci, iri. Ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke neraka. Ya udah dari tadi kata Allah. Minta jangan ke neraka tapi lagi sedih. Aneh. Paham? Tetapi kita nggak bisa kabur dari ruangan-ruangan rendah, nggak bisa. Selalu pasti ada. Cuman jangan lama-lama. Punten. Takut, khawatir ada di bawah nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang sholat gara-gara takut dosa, berarti lagi ada di bawah nggak? Jadi sholat di mana dia? Gitu. Jadi sholat dengan kesadaran ya Kak. Nah makanya sholatlah dengan berarti begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, lagi di mana dia? Gitu. Ininya overthinking. Makanya kalau ada di sini sholatnya di Al-Maun dikatakan fawailul, celakalah yang sholat karena itu nggak akan merubah kamu pindah ke sini gitu. Pindah ke welas asih. Nah, sekarang saya mau nanya, jadi surga tujuan bukan? Iya, bukan tujuannya makan Allah. Surga dan neraka itu level G. Tujuannya mau ke sumber nanti. Paham? Oke? Tapi kalau lebih mending di surga, mending di neraka. Iya. Jadi siapa yang akan menentukan kita di surga atau di neraka? Mantap. Makanya di surat 13 ayat 35 ada kata-kata perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman, ada kata-kata perumpamaan. Dan lagian mohon maaf ya ibu bapak, di Quran itu nggak ada kata surga sih sebenarnya. Yang ada jannah. Salah satu arti jannah namanya kebon. Jadi kalau habis nikah til jannah mau kemana mereka? Ke kebon tuh di depan. Iya kan suka til jannah. Ini kayak keren gitu. Semoga sampai surga gitu. Sip ya? Paham? Bener ini paham? Berarti sekarang saya tanya, ibu-ibu mau di jiwa level rendah atau di level tinggi? Sekali lagi yang menentukan siapa? Iya siapa? Aku. Maka rawatlah jiwamu sebaik-baiknya supaya tidak terlalu banyak di level rendah, tapi kita banyak main nanti di level atas gitu. Baru nanti ini disebut penduduk nanti ada yang levelnya lebih tinggi dari penduduk surga. Namanya Arof. Nanti. Udah jangan dipikirin, udah nanti. Nah nanti masuk tuh ilaihi rojiun, itu konteksnya apa? Kembali ke Allah itu bukan urusan surga dan neraka itu bukan tempat gitu kira-kira. Tidak ada orang yang kebal dari surga dan neraka, pasti ada setiap hari gitu. Oke? Sip? PR. Mulai besok ibu-ibu dihitung tiap hari berapa persen di surga, berapa persen di neraka. Bolak-balik nih. Ya. Mungkin suka bolak-balik gitu Kak. Pasti bolak-balik, makanya berapa persen. Jadi nggak bisa ini ya Kak Bu ya? Nggak bisa lah. Kesadarannya harus terus dihadirkan. That's it. Bukan dihadirkan sih, dilatih. Nggak ada Bu, mau sesadar apapun orang di neraka mah pasti ada. Iya. Cuma nanti ibu-ibu akan ngerti neraka itu bukan tempat penyiksaan, bukan. Nanti lepasin tuh kata-kata siksa, bukan. Nanti kita akan ngerti ke situ. Iya. Siksa api neraka. Iya, siksa api neraka kan perumpamaan gitu. Tapi aslinya benar nggak sih? Aslinya bener apa maksudnya? Ada gitu? Nggak tahu Bu, belum pernah. Ya, udah jangan aneh-aneh. Ya. Nggak ada yang habis dibakar api neraka selfie balik lagi aku dari neraka. Nggak ada. Ingat semuanya itu perumpamaan. Gini loh Bu, neraka itu juga nggak ada di Quran sih. Yang ada nar. Api itu emosi rendah yang membuat kita jadi
Panas. Jadi kalau ibu ngelihat orang bajunya lebih bagus dan panas, gitu. Nah. Sip? Oke? Cek ya, tiap hari berapa persen di surga, berapa persen di... Kapan waktu ngeceknya coba yang terbaik? Dari bangun tidur. Nah, waktu ada Allahu Akbar, Allah. Nah, dicek ah. Kan sholat itu kan checking kan? Iya, kontemplasi kan? Sok saya mau nanya. Yang membuat kita kesel, benci, iri, dengki di neraka apa sih sebenarnya? Apa? Terlalu banyak keinginan ya Kang Abu. Keinginan datang dari apa? Bukan. Dari apa yang aku dengar, dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku pikir, dari apa yang aku ucapkan, dari apa yang aku posting, dari langkah-langkahku, gitu nggak? Makanya sehari 5 kali ini semua dibasuh di wudu gitu. Wudu nggak basuh telinga nggak? Ih, bukan mau ngebersihin kotoran kuping, bukan. Mending mandi itu mah, facial. Betul nggak? Berarti waktu wudhu kita lagi kontemplatif nggak sebenarnya? Iya, tapi karena nggak ngerti, cok, udah aja. Habis gitu sholat. Wudhu nggak ngerti, sholat nggak ngerti. Assalamualaikum, udah. Akhirnya cuman jadi olahraga. Tapi bagus-bagus aja sih. Cuman kalau kita mau holistik, kita paham ini semuanya gitu. Oke? Sip ya? Ibu-ibu saya punten pisan hari ini agak short, tapi mudah-mudahan esensinya dapat. Dapat sesuatu nggak? Dapat sesuatu? Saya kasih waktu 2 menit. Coba ibu-ibu renungkan, saya dapat apa hari ini? Sok 2 menit sekarang, silakan. Sok, renungin 2 menit. Saya dapat apa, pelajarannya apa, yang kena apa, yang saya bisa pelajari dan saya bisa akan amalkan apa. Coba ibu kontemplasikan apa yang didapatkan di pertemuan hari ini. Gitu, direnungkan. Dan kalau di situ ada niat-niat perbaikan, juga ibu mulai niatkan, oke, saya dapat ini, ternyata saya kurangnya ini, saya dapat ini, ternyata saya harusnya begini, dan diniatkan bahwa saya mau melakukan perbaikan ini, diniatkan coba. Dan kita sama-sama niatkan juga untuk yang sudah diniatkan, mari kita sama-sama niatkan untuk diaplikasikan dan untuk dilakukan dan untuk menjadi perilaku dan akhlak. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan sesuatu dan bukan hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi mari kita latih diri kita untuk lebih baik. Setuju? Boleh tepuk tangan buat Ibu Bapak, keren banget hari ini. Terima kasih. Dan Ibu dan Bapak selalu sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.